Rumah madrasah membahana, bersama bumi nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Sari Indrianti SPDI. Saya mengajar di Sekolah Min 1 Karawang di Kabupaten Karawang. Saya salah satu peserta PPG Batch 1 tahun 2025 dari kampus LVTK Universitas Pendidikan Agama Islam Ponorogo. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan tema akhlak terpuji, yaitu adab makan dan minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa bersama-sama ya. Para pirapi, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan, apakah ada teman kalian yang nggak masuk? Oh, Gerald ya sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan Gerald cepat sembuh ya, sehingga bisa belajar bareng lagi. Duduknya udah rapi, coba. Kemana Karawang? Minta ke Karawang? Jangan lupa. Nah, kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah ya. Akhlak terpuji juga bisa diterapkan di setiap hari. Akhlak terpuji juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang santun dan berbagi kepada teman ya. Nah, pembahasan sekarang yang kita bahas adalah akhlak terpuji tentang adab makan dan minum ya. Tujuan pembelajaran adab makan dan minum adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu makan menggunakan tangan kanan tanpa dibantu oleh orang tua atau oleh orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu minum menggunakan gelas dengan benar tanpa bantuan orang tua atau orang lain. Nah, peserta didik mampu memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam adab makan dan minum. Terus yang kelima, peserta didik itu mampu mengetahui hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika adab makan
mendapatkan berkah dari siapa? Dari Allah. Keluarga Yasmin duduk dengan apa? Kalau makan harus duduk dengan apa? Dengan tertib. Nah, sebelum makan harus mencuci apa? Mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kuman tidak masuk ke mana? Ke mulut ya. Tangan yang bersih baik untuk makan. Nah, setelah mencuci tangan, kita harus, keluarga Yasmin itu harus membaca doa. Sebelum kita lanjut, nah coba apakah ada yang tahu di sini doa sebelum makan? Ya, coba Adit. Iya, betul. Itu adalah doa sebelum makan. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, gitu ya. Kita perhatikan lagi yang kedua, ada ketika makan. Yasmin segera makan dan minum. Setelah berdoa, Yasmin langsung makan dan minum. Yasmin mengambil makanan dengan secukupnya, tidak boleh banyak-banyak ya, harus dengan secukupnya. Yasmin makan dan minum dengan tangan apa? Tangan kanan ya. Yasmin makan dan minum tidak bersuara ya. Kalau makan dan minum tidak boleh bersuara, mulutnya ditutup ya. Makan dan minum pun tidak boleh tergesa-gesa ya, harus santai. Makan dan minum tidak boleh sambil apa? Berdiri ya, makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Iya, nggak boleh ya. Yasmin makan dan minum tanpa meninggalkan sisa nih, tidak boleh disisain kalau makan dan minum. Nah, makan dan minum tidak boleh tercecer di mana-mana ya. Iya sama, makan apa aja tidak boleh. Nggak boleh, pelan-pelan. Jangan berceceran ya. Jangan berceceran. Dan makan dan minum itu harus habiskan, tidak boleh berceceran. Yang ketiga ada setelah makan dan minum. Nah, setelah makan dan minum kita harus membaca doa. Kalian hafal doa setelah makan? Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
minum. Coba satu, tidak boleh apa? Makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Dua, makan dan minum tidak boleh sambil berjalan. Tiga, makan dan minum tidak boleh sambil berbicara. Itu ya hasil kelompok 4. Kesimpulan pembelajaran ini adalah bahwa pendidikan anak merupakan fondasi penting untuk masa depan ya. Mereka yang cerah dan sukses dengan menciptakan lingkungan belajar yang ideal, menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan memberikan dukungan yang tepat ya, baik dari segi akademis maupun emosional. Hal yang harus diperhatikan ketika ada makan dan minum. Satu, sebelum makan harus mencuci tangan. Dua, ketika makan harus menggunakan tangan kanan. Sebelum makan harus membaca doa ya. Nah, terus hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum. Satu, makan tidak boleh sambil apa? Berjalan. Dua, makan tidak boleh sambil berdiri. Tiga, makan harus tidak boleh sambil berbicara. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang gemar membaca dan rajin belajar. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan beres-beres. Setelah pembelajaran selesai, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa